Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel ini. Kita masih di modul komputer networking ya. Sekarang kita akan bahas satu video yang sangat penting, ya. Mungkin paling penting ya di komputer networking adalah OSI model, ya, atau OSI layer gitu. Video sebelumnya kita bahas tentang cabling ya, tentang kabel-kabel, tipe-tipe kabel apa aja gitu. Nah, dari semua kabel itu, kita hanya membahas di layer satu ya, atau physical. Jadi di komputer networking ada beberapa layer ya, yang dinamakan adalah OSI layer atau eh coba gue cari dulu ya, OSI layer. Open System Interconnection ya. Jadi ini kepanjangannya Open System Interconnection. Jadi di sini ada 7 layer ya. Yang kita bahas sebelumnya adalah cabling, itu layer 1 atau physical. Ini berkaitan tentang bagaimana data-data digital atau zero or one itu dikirim dari satu device ke device lain ya, zeros atau ones, zeros or ones. Kemudian naik satu level lagi ada namanya data link layer di sini ya. Data link layer itu mengenai satu data namanya frame ya. Nanti kita bahas maksudnya apa data frame ini. Nah, scope dari data link atau layer 2 ini adalah WAN ini teman-teman ya. Oh sorry, LAN ya. Satu LAN ini scope-nya adalah layer 2. Jadi layer 2 itu bagaimana misalkan dari PC 1 ini ya, PC 0 sorry, PC 0 ini bagaimana cara dia mendapatkan alamat ke PC 2 atau bagaimana cara dia mengirim ini ke sini ya. Dia kan lewat switch ini ya. Jadi datanya akan ke sini, ke switch, kemudian switch akan ke PC 2. Nah, ini adalah layer 2 atau data link layer gitu. Tipe tipe datanya adalah namanya frame. Oke. Kemudian layer 3 network. Ini sudah berurusan dengan router, teman-teman ya. Router di sini ini. Seperti Pak RW gitu ya. Di video sebelumnya. Um, di video sebelumnya kan gue menganalogikan routernya seperti Pak RW ya. Bisa tahu alamat masing-masing device gitu. Jadi di sini adalah layer 3 ya, dimana ketika PC 0 dia nggak tahu alamat dari PC 3 nih di sini. Jadi dia ke router dulu, dia tanya, gue mau kirim ini ke PC 3 gitu. Jadi dia nanti tahu PC 3 ada di network mana, di RT apa, dia akan ke RT ini, kemudian dari switch ini dia akan meneruskan ke PC 3. Kira-kira seperti itu ya untuk layer 3. Tipe datanya adalah paket ya. Kemudian layer 4 ini on top of layer 3 ya, di atas layer 3 ini ada namanya segmen ya, tipe datanya ada segmen. Nah, ini ada dua protokol nih, ada tipe macam protokol yang lumayan penting, ada TCP sama UDP ya. Nanti kita belajar tentang apa itu TCP UDP ya. Jadi gunanya transport itu lebih ke bagaimana data ini, jadi data itu akan dipecah-pecah teman-teman ya. Jadi misalkan dari PC 0 ke PC 3, misalkan datanya 3 mega gitu. Nah, nanti di layer 4 dia akan dipecah jadi beberapa data ya dengan misalkan maksimalnya 300 kilobyte gitu. Jadi di layer 4 dia akan pecah-pecah data itu. Dan dia akan ada namanya port ya. Namanya port itu untuk apa? Jadi port itu untuk apa ya? Port itu kan pelabuhan ya bahasa Indonesianya. Jadi di device kita, misalkan di HP kita ya, kita ada banyak aplikasi kan ya, aplikasi YouTube, aplikasi Spotify dan sebagainya. Ketika kita misalkan mau mendengarkan lagu ya lewat Spotify dan kita mau mengirim WhatsApp ya secara bersamaan. Nah, gunanya port itu untuk mendeteksi data yang masuk di HP kita itu data untuk WA atau data untuk Spotify. Ya, jadi di satu device kita kan bisa punya banyak aplikasi itu ya, misalkan ini laptop atau HP gitu ya. Ini kita punya banyak aplikasi di masing-masing device. Jadi port itu gunanya untuk memilih aplikasi apa yang mau dituju gitu. Jadi satu device ini kan dia punya address yang sama sebenarnya ya. Jadi di layer 3 dia tuh sama nih alamatnya. Tapi bingung kan, ini untuk aplikasi apa gitu. Nah, itu gunakan di transport. Oke.
Kemudian layer 5 ada session. Session ini gunanya untuk em, membuat session antara satu device dengan device yang lain. Ya, biasanya ini satu server dengan sebuah klien ya. Ini sebuah server, terus ini adalah klien. Ya, ini adalah sessionnya. Ini adalah sessionnya. Jadi satu session itu bisa ditutup apabila klien sama server udah nggak mau, udah selesai ya berkomunikasinya, udah selesai, ditutup session itu. Kenapa? Karena kalau membuka session itu akan berat teman-teman ya. Di server akan berat. Jadi harus ditutup. Guna session untuk itu ya, untuk membuka koneksi antara uh, satu device dengan device yang lain. Kemudian presentation ini kebanyakan gunanya untuk encryption ya. Dimana data itu ketika kita kirim ke internet harus di-encrypt supaya semua orang nggak bisa melihat data kita. Nah, akan jadi bahaya banget apabila kita mengirim data ke internet dan ada hacker yang ingin melihat data kita gitu ya. That's why kita pakai encryption di layer 6 ini. Dan kemudian yang terakhir layer 7 application itu adalah data aslinya ya, yang dipakai di sebuah program. Misalkan kita mau melihat YouTube itu, data aslinya adalah di layer 7 ini. Gitu ya. Nah, jadi dari layer 7 ke layer 1 ya. Ini dia turun teman-teman ya. Turun, ini semakin layernya semakin bawah, semakin banyak data yang ditambahkan gitu. Tapi semakin gede layernya, datanya akan semakin dikit. Ya. Jadi di sini akan semakin lebih banyak datanya yang dikirimkan. Dengan di sini. Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Mungkin kalau kalian masih belum memahami. Nah, kita lihat yang di kanan dulu nih. Jadi ketika kita mau mengirim ya, jadi A ke B gitu. Jadi dari A ini dia akan punya data aslinya ya, D7 ini. Nah, ini di layer 7 teman-teman. Di layer 7, ini layer 6, layer 5 dan seterusnya ya. Jadi di layer 7 dia akan tambahkan sebuah header gitu. Nah, jadi dari header plus data ini akan menjadi data yang di layer 6 gitu. Di layer 6 dia akan tambahkan header lagi. Dan header sama D6, data 6, dia akan jadi data yang kelima, data di layer 5. Jadi kebayang ya teman-teman. Jadi dari layer yang paling gede ya. Layer paling gede ini kan paling dekat ya. Paling dekat koneksinya dengan user, dengan programmer atau dengan pengguna komputer ini ya. Jadi lebih dekat, lebih dikit datanya. Nah, ketika kita mau turun, datanya akan menjadi lebih banyak. Secara logika seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita nambahkan ini tadi ya, port berapa gitu ya. Atau ini kita nambahkan nih, alamatnya berapa nih, address-nya, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar tentang header-header ini, isinya apa aja. Gitu. Nanti sampai di layer 1, dia akan pakai medium, yang pakai kabel-kabel tadi, atau pakai wifi dan sebagainya gitu ya. Sudah 0 or 1 di sini. Nah, ini sama kayak tadi ya gambarnya. Ada physical, data link, dan sebagainya gitu. Ini gunanya untuk API, aku akan jelaskan di modul lain ya, API itu apa. Presentation itu data conversion atau encryption ya. Ini sama session tracking, transport, assembly, disassembly. Seperti tadi yang gue bilang ya, bisa dipecah-pecah datanya. Layer 3 network berurusan dengan router, data link, ini berurusan dengan NIC atau nanti namanya MAC address gitu ya. NIC itu nanti bisa memberikan kita MAC address. Kita belajar lebih lanjut di video selanjutnya. Kemudian layer 1 physical, dia ya tentang kabel gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Secara garis besar aja ya. Yang pertama ada application atau 7 layer. Layer ke-7. Ini berguna untuk menyediakan service ke user. Ya, layer ini paling dekat dengan user. Ya, seperti tadi video slide sebelumnya. Layer ini paling dekat sama user. Ya. Contohnya adalah browser, Google Chrome, Microsoft Edge, dan sebagainya. Ya, seperti front end itu ya, website, dan sebagainya. Protokol yang digunakan kebanyakan adalah HTTP, FTP, SMTP, dan sebagainya. Gitu. Ini adalah contohnya ya. Kita user, kita mau mengirim data, ya ini adalah format datanya.
Ya, kita kirim, masukin data di sini, dan ada header di sini. Nah, dari application layer, dia akan masuk ke presentation layer. Gitu. Demikian halnya di sini. Ya. Dari presentation layer, dia akan naik ke atas. Dia akan hapus headernya. Jadi ketika A mau kirim ke B, ya teman-teman, dia akan membungkus data-data tersebut ya. Membungkus sampai gede, ya. Ketika dia kirim ke B, ya, komputer ini dia akan unwrap ya. Dia akan membuka header-header ini sampai akhirnya jadi kecil lagi. Seperti ini. Ya, jadi data yang dikirim dari A ke B sama aja tetap D7 gitu. Tapi header-header ini dia akan memungkinkan data D7 bisa terkirim dari A ke B dengan selamat gitu ya. Kemudian setelah application ya. Setelah application adalah presentation ya. Presentation yang di sini ya. Di bawahnya, di bawah application. Gunanya untuk translation, compression, dan encryption. Translation gunanya untuk mengubah code ke machine code atau binary code ya. Compression untuk mengkompres data ya, supaya datanya nggak terlalu gede gitu ya. Compression akan gua jelaskan di modul yang berbeda ya, bukan di networking. Ya, kurang lebih seperti itu. Gunanya untuk mengkompres data agar data tersebut bisa ukurannya lebih kecil gitu. Ada yang namanya lossy dan lossless ya. Lossy itu datanya bisa lebih kecil tapi ada mungkin beberapa pixel yang dikorbankan. Misalkan kita mau kirim data 10 mega gambar gitu ya. Dengan algoritma compression nanti mungkin bisa jadi 2 mega. Tapi mungkin datanya agak ngeblur sedikit dan sebagainya gitu ya, kurang tajam. Ada juga yang lossless ya. Lossless compression ini misalkan yang dari 10 mega mungkin bisa jadi 5 mega. Tapi nggak ada kualitas yang terbuang dari situ. Ya, itu compression. Untuk encryption seperti yang gua jelaskan di slide sebelumnya ya. Gunanya untuk mengencrypt data. Jadi datanya itu diacak supaya hacker yang mau melihat data kita, dia nggak akan bisa melihat dengan jelas datanya itu data apa gitu. Nah, jadi ini adalah layer presentation, dia secara pengirim ya. Ini adalah sender, ini adalah receiver. Sender dia dari application dia masuk ke sini, dia tambahkan header H6 kemudian ini ke session layer ya. Terus receiver dia juga dari session layer dia bawa ke sini, dia unwrap ini ya. Dia bongkar headernya terus datanya masukin ke application layer. Kemudian session layer ini gunanya untuk dialog control dan sinkronisasi ya. Untuk authentication and authorization dari user ke server. Ya, ini gunanya untuk login gitu ya dan sebagainya. Jadi ini buka session atau meng-close connection antara dua device. Ya, ya seperti yang gue jelaskan di slide sebelumnya ya. Yang di sini session untuk membuka koneksi antara satu device dengan device yang lain. Ya, gambarnya mirip-mirip ya. Jadi dari presentation dia ke session layer dia persiapin ke transport layer. Oke. Kemudian di transport layer ya. Ini kurang ya. Transport layer. Nah, dia berfungsi sebagai segmentation ya. Segmentation itu dia memecah data jadi segmen-segmen. Buat apa sih dipecah? Jadi datanya bisa lebih reliable gitu. Jadi mungkin kalian mikir seberapa mungkin barang-barang yang kecil dikirim dari satu lokasi ke lokasi pasti akan lebih sukses kan daripada kita kirim barang yang gede banget dari satu lokasi ke lokasi yang lain karena lebih sulit ya. Jadi itu gunanya segmentasi supaya datanya lebih kecil banyak ya, tapi yang penting pasti gitu ya, pelan tapi pasti gitu karena datanya kecil lebih gampang dikirim. Nanti juga ada port number ya dan sequence number. Sequence number ini gunanya untuk apa? Jadi sequence number itu ketika data ini dipecah-pecah, dia tuh nanti bisa aja yang diterima ya, data yang ini dulu nih, baru data yang pertama. Nah, gunanya sequence number untuk ngasih tahu kalau oh ini data pertama loh, ini data kedua loh, ini data ketiga. Jadi ketika receivernya ini mendapatkan data 3 dulu ya, dia akan nunggu sampai data 1 sama 2
berhasil diterima, kemudian dia melewat sequence number ini, dia akan nyambung-nyambungin lagi, gitu ya. Port number gunanya untuk mengirim data ke service yang tertentu ya. Di slide sebelumnya gua udah jelasin ya. Jadi kita ada WA, ada Spotify gitu. Nah, kemudian network layer. Network layer ini yang berurusan dengan router tadi ya. Jadi di network layer ini bagaimana satu data ini ya dikirim dari satu device ke device yang lain dengan sukses ya. Alamatnya benar gitu. Jadi job desk-nya layer ini gunanya untuk itu. Bagaimana cara mengirim satu data dari satu device ke device yang lain dengan sukses ya. Padahal kita nggak tahu address dari receiver-nya tuh berapa gitu. Nah, layer ini include switching sama routing, subnet mask, dan lain-lain. Kita akan bahas di 2 video selanjutnya ya nanti. Protokolnya ada IP atau Internet Protocol. IP address. Ya, IP Internet Protocol ya. Kemudian ada Apple Talk dan sebagainya. Untuk gambarnya sama juga ya, kurang lebih. Seperti ini. Kemudian, nah, ketika source to destination delivery, ketika kita kirim di layer 3, ya, kita kan pakai router ya. Jadi nanti dari A, ya, dia akan ke B dulu nih. Dia akan ke router B, ke network B. Ternyata, oh komputernya nggak ada di network B, destinationnya. Ya udah, dia akan lempar ke komputer yang ini apa, E ya. Dia akan kirim ke komputer E, ke router E. Ternyata ngecek, oh di destination-nya nggak ada di router gua nih gitu. Jadi nanti dia kirim ke F. Jadi gitu ya, kurang lebih diagramnya untuk pengiriman antara source ke destination ya di layer 3 ini. Jadi di layer 3 dia nggak akan mungkin ke layer 4. Dia nggak mungkin ke layer transport. Sampai akhirnya receivernya benar-benar mendapatkan address-nya benar-benar tertuju ke receiver, dia baru unwrap ini ke layer lebih atasnya lagi, ke transport layer. Oke. Next, data link layer. Jadi ketika apa namanya? Paket itu udah terkirim ke satu LAN ya. LAN-nya benar nih, RT-nya benar. Nah, jadi di RT itu dia akan mengirimkan ya, PRT-nya akan mengirimkan ke masing-masing rumah gitu, masing-masing address. Ya, data link layer itu untuk itu ya. Ya, gambarnya seperti ini, mirip seperti sebelumnya, dan ini juga mirip seperti ini ya. Yang terakhir physical, kita udah bahas di video sebelumnya ya. Untuk responsible untuk perpindahan antara satu bit, antara bit-bit ke satu device ke device yang lain. Diagramnya seperti ini. Nah, data-data itu ya namanya adalah PDU, teman-teman. Protokol Data Unit. Jadi data yang di sini ya, yang di sini semuanya adalah namanya PDU atau Protokol Data Unit. Jadi PDU di layer 5, PDU layer 4, PDU layer 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, PDU di layer 3 itu namanya paket. PDU di layer 4 namanya segment, PDU di layer 2 namanya frame. Ya. Dan PDU yang di sini ya semuanya namanya sama sih. Ini data aja gitu. Nggak ada nama khususnya. Nah, ini adalah data ya yang di layer 7 sampai 5 ya. Di sini kemudian ada segmen ya. Ini kan layer 4 ya, video layer 4. Dia akan menambahkan nih protokolnya apa pakai TCP atau UDP. Kemudian port number-nya apa gitu. Port number yang tadi ya. Ini aplikasi WA atau aplikasi Spotify atau aplikasi Chrome dan sebagainya. Terus di sini dia akan dibalut lagi nih sama layer 3. Videonya namanya paket. Kurang lebih dia akan menaruh receiver IP address-nya berapa, terus IP address pengirimnya ini berapa, gitu. Ya. Kemudian dari layer 3, dia akan di-wrap lagi sama namanya bit frame atau video layer 2. Ya. Ini adalah receiver MAC address-nya dan sender MAC address-nya berapa. Dan di sini juga ada namanya FCS atau frame check sequence. Ini untuk memastikan bahwa data integrity-nya itu terjamin, gitu ya. Oke, nah ini sumbernya dari sini ya, sumber gambarnya. Oke, itu untuk OSI model, ya.
selain OSI model, ini ada model yang lebih terbaru ya, TCP/IP model. Ini lebih menyimpelkan aja gitu. Jadi yang sebelumnya ini OSI ya, 7 layer, dia disimpelkan jadi 4 gitu ya. Kenapa? Karena ini saling terkait sih sebenarnya ya. Data link sama physical saling terkait, dan ini saling terkait juga nih. Application, presentation, session. Jadi semakin modern, semakin apa ya? Ini semakin saling terkait. Jadi satu application aja gitu. Jadi lebih simple, hanya ada 4 layer ya. Contohnya HTTP nih. HTTP itu dia kan bekerja di application layer. Dan ternyata HTTP itu semakin berkembangnya zaman ya. Dia itu juga melakukan yang namanya encryption ya, HTTPS. HTTP secure. Jadi dia juga bekerja di presentation gitu. Dan dia juga HTTP kan juga digunakan oleh browser ya. Jadi browser juga membuat session dan lain sebagainya. Jadi ini saling terkait nih, tiga ini. Jadi di TCP/IP model dia jadikan satu aja, satu layer application. Untuk namanya sih mirip-mirip ya, nama videonya. Yang di paling atas data, terus ada segmen, terus ada packet, ada frame. Ya. Nah, ini substitute model OSI layer ya, 765. Bisa di group. Ya, di transport layer dia nggak tahu ya. Di transport layer dia nggak tahu ini data apa. Mau data email, data video, data apa. Yang tahu hanya di application. Ya, di presentation ini terutama. Oke. Nah, tadi ya, 765 bisa disatukan jadi application. Kenapa? Karena semuanya bisa diatur oleh satu web browser ini gitu ya. Mau dari HTTP, encryption, session, mau compression dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini aja teman-teman untuk OSI layer. Semoga kalian paham ya. Eh, kalau belum paham diulangin lagi aja atau mungkin cari sumber di sumber lain ya di internet. Karena harus benar-benar paham layer-layer ini sebelum lanjut ke video-video selanjutnya. Karena ini adalah foundation dari materi-materi selanjutnya akan gua bahas gitu ya. Oke, thank you udah menonton sampai akhir teman-teman. See you in the next video ya. Bye-bye.